Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 8 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Zaki telah bertindak terlalu jauh terhadap Amira. Sikap kasarnya benar-benar di luar batas, terutama ketika ia dengan paksa menenggelamkan wajah wanita itu ke dalam air danau. Kejadian itu tidak hanya menyakiti Amira, tetapi juga membuat dirinya kelelahan. Ia harus berjalan cukup jauh untuk mencari ponselnya yang hilang. Namun, keletihan yang terus menumpuk akhirnya membuat tubuhnya tak sanggup lagi bertahan. Dengan nafas yang tersengal dan langkah yang semakin lemah, Amira pun akhirnya jatuh pingsan di bawah sebuah pohon besar. Tubuhnya terkulai tanpa daya. Di sisi lain, Aksa yang tengah cemas karena kehilangan jejak Amira terus berusaha menemukannya. Dengan mengandalkan GPS dari ponsel Amira, ia berjalan ke berbagai arah, berharap bisa segera menemukannya dalam keadaan selamat. Rasa panik semakin menghantuinya ketika ia melihat titik lokasi ponsel itu tidak bergerak sama sekali. Hingga akhirnya setelah menyisir daerah sekitar danau, ia secara tak sengaja menemukan Amira yang tergeletak tak sadarkan diri di bawah pohon. Tanpa berpikir panjang, Aksa segera berlari mendekatinya. Lalu dengan hati-hati mengangkat tubuh Amira agar bersandar di pangkuannya. Tangannya sedikit gemetar saat mencoba membangunkannya, berharap Amira segera sadar. Sementara itu, di tempat berbeda, Yuda juga tak kalah cemas. Pikiran tentang Amira terus mengganggunya sepanjang perjalanan. Ia tak ingin sesuatu yang buruk menimpa wanita yang sangat ia cintai itu. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya ia sampai di lokasi yang sempat disebutkan Aksa. Tanpa membuang waktu, Yuda segera turun dari mobil dan melihat sekeliling dengan perasaan panik. Namun, sebelum ia bisa mencari lebih jauh, ponselnya berdering. Panggilan itu dari Aksa. Suara pria itu terdengar panik, meminta Yuda segera datang karena Amira pingsan dan membutuhkan pertolongan. Mendengar kabar itu, jantung Yuda serasa berhenti sejenak. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari menuju tempat Aksa berada. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika matanya menangkap pemandangan yang membuat hatinya nyeri. Aksa tengah membopong Amira yang tampak lemah. Ada perasaan tak rela yang langsung menyergap dadanya. Seharusnya ia yang ada di sana. Ia yang menggendong Amira, bukan Aksa. Namun, Yuda mencoba mengendalikan emosinya, menekan perasaan cemburu yang mulai menyusup dalam hatinya. Sesampainya di sana, Yuda melihat Aksa sedikit kesulitan membawa Amira. Tanpa banyak bicara, ia segera membuka pintu mobilnya agar Aksa bisa menempatkan Amira di kursi belakang. Dengan cepat, Aksa masuk dan duduk di sebelah Amira. Matanya terus mengawasi wanita itu dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Amira akhirnya tersadar, meskipun masih tampak lemah dan memegangi kepalanya yang pusing. Yuda yang duduk di kursi kemudi hanya bisa melihat melalui kaca spion depan bagaimana Aksa merawat Amira dengan penuh kepedulian. Genggaman tangannya disetir menguat, menahan gelombang emosi yang berkecamuk dalam dirinya. Di tempat lain, keadaan semakin buruk bagi Zora, Reno, dan Hilda. Setelah gagal menginap di Hotel Rahardian, mereka benar-benar kehabisan tempat untuk berlindung. Rasa lapar mulai menggerogoti perut mereka. Tetapi uang tunai mereka telah habis. Dan yang lebih parah, semua kartu kredit mereka telah diblokir oleh Pak Bastian. Reno yang merasa situasi ini tidak bisa dibiarkan, tiba-tiba teringat sesuatu. Ia punya satu cara untuk keluar dari masalah ini. Bella.
Ya, dengan rahasia perselingkuhannya bersama Zaki sebagai senjata, Reno yakin Bella tidak akan berani menolak permintaannya. Jika Bella menolak, maka ia tidak akan ragu untuk mengungkapkan segalanya kepada Aksa.